Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melakukan presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ical dengan NIM 232020 38211079. Baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu liability and equity management. Liability and equity management terbagi menjadi tiga: liability management, equity management, kebutuhan modal tingkat, kecukupan modal bank. Baik, liability management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan liabilitas sebagai bagian dari sumber dana tersebut disebut leverage. Semakin besar nilai liabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan tersebut. Berikut ini akan diuraikan sumber utama dana bank yang berasal simpanan dana masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, atau bisa disebut dengan sumber dana pihak ketiga atau DPK. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kedua, deposito atau time deposit. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tinggi rendahnya suku bunga tergantung pada jangka waktu deposit tersebut. Yang ketiga, tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Kewajiban berupa simpanan terbagi menjadi 4. Pertama itu kewajiban segera yang dapat dibayar. Merupakan kewajiban rupiah yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Misalnya transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar, dan semua kewajiban kepada pemerintah pusat seperti pajak penghasil atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta kewajiban pajak lainnya di mana bank yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pungut pajak atau WAPU yang harus segera disetorkan ke kas negara. Kedua, surat berharga yang diterbitkan. Khusus untuk perhitungan komponen dana pihak ketiga yang berkaitan dengan perhitungan besarnya giro wajib minimum atau GWM yang harus dipelihara oleh bank, maka semua surat pengakuan utang jangka pendek dan jangka panjang dalam rupiah yang diterbitkan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank seperti surat berharga pasar uang atau SPBU dan obligasi termasuk dalam kelompok dana pihak ketiga untuk perhitungan besarnya GWM yang harus dipelihara oleh bank. Yang ketiga, pinjaman yang diterima. Termasuk dalam kelompok ini adalah pinjaman yang diterima dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank berupa pinjaman subordinasi, dana kelolaan, dan pinjaman-pinjaman lainnya yang diterima oleh bank. Keempat, setoran jaminan. Untuk dapat melakukan transaksi seperti pembukaan L atau C, letter of credit import, bisa dikenal dengan istilah setoran jaminan impor atau surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Pihak bank mewajibkan nasabahnya untuk menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan atas pembukaan LC atau SKBDN tersebut. Hal ini dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian sehingga pada saat nasabah setor maka setoran ini berupa sumber dana murah bagi bank yang bersangkutan.
Tiga, menjelaskan equity manajemen. Dari perspektif bankir, penggunaan modal yang kurang adalah cara untuk menarik atau mengungkit keuntungan aset sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi. Regulator lebih suka bank meningkatkan modal keuntungan, modal untuk menjamin keamanan dan kesehatannya dalam kejadian keuntungan menjadi negatif. Keduanya berpandangan sama yaitu ada persetujuan total bahwa modal adalah blok bangunan bisnis perbankan yang berdasar untuk bertahan dan bertumbuh. Secara umum ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian usaha. Pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan egio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Sedangkan FASB 1985 melalui SPAC nomor 6 Part 49 mendefinisikan ekuitas atau aktiva neto adalah hak residu dalam aktiva suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. C. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyangka aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Seperti contoh pembandingan modal dengan dana pihak ketiga. Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga baik giro, tabungan atau deposito. Rumusnya modal inti dan cadangan garis miring DPK sama dengan 10%. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%. Rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan modal bank. Membandingkan modal dengan aktivitas berisiko. Perhitungan kecukupan modal minimum yang berdasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR merupakan rasio modal terhadap aktiva yang terdapat pada neraca on balance sheet dan aktiva administrasi off balance sheet. Nilai yang diperoleh dengan cara mengalihkan nilai ITAI pada neraca aktiva produktif atau administrasi dengan bobot risiko. Contoh perhitungan capital adequacy ratio atau CAR berdasarkan data-data di bawah ini yang diolah dari neraca Bank ABC per 31 Desember 2018. Baik, kesimpulan liability and equity management merupakan upaya strategi dalam mengelola sumber pendanaan perusahaan. Liability management berfokus pada pengolahan kewajiban agar tetap efisien dan sesuai dengan kemampuan bayar. Equity management bertujuan untuk mengoptimalkan struktur modal melalui pengolahan modal sendiri. Keduanya saling melengkapi untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum penting dilakukan untuk memastikan kecukupan modal dalam menghadapi risiko sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Pengolahan yang seimbang antara liabilitas dan ekuitas pendukung stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Demikian tadi presentasi dari saya. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya selaku moderator serta presentator mohon maaf atas kekurangannya serta terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.